Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan siapkan alat tulisnya ya. Karena untuk materi ini akan jauh lebih baik jika kalian menyiapkan alat tulis. Kita akan mulai dari menentukan gamet. Nah, cara menentukan gamet atau gen ini, kalian harus tahu dulu apa itu gamet dan apa itu bedanya dengan gen. Sel gamet adalah sel yang mengandung sebagian materi genetik yang akan diturunkan dari setiap induk pada keturunannya. Contohnya ya, gen warna merah dituliskan dengan huruf M. M-nya adalah M besar. Jika merah merupakan sifat dominan, maka kalau bertemu dengan warna putih, dia akan menutupi warna putih. Itu arti dari dominan ya. Kemudian gen warna putih dituliskan dengan huruf M kecil. Jika putih tertutupi oleh warna merah atau resesif. Sehingga jika dikawinkan atau disilangkan antara warna merah dengan warna putih, maka akan ada sifat yang tertutupi, yaitu yang warna putih. Dan ada sifat yang dominan juga, yang warna merah. Nah, kemudian ada istilahnya fenotip dan genotip. Apa itu? Seperti di gambar, ini ada contohnya mawar merah. Mawar merah ini, jika genotip M besar tampak terlihat merah, maka merah merupakan fenotip. Sehingga jika kita bisa melihat warnanya merah, itu adalah sifat fenotip. Tapi genotipnya tidak tampak. Dia M besar. Dan yang tidak tampak ini yang akan menentukan sifat fenotipnya nantinya. Nah, kemudian kalau ada bunga warna pink, maka bunga warna pink atau merah muda ini genotipnya adalah betul M besar, M kecil. Nah, ini adalah sifat antara jika nantinya intermediate ya. Kalau dominan, maka M besar, M kecil harusnya bukan pink, tapi merah. Tapi jika ada yang warnanya pink, berarti genotipnya M besar, M kecil, dan ini intermediate, sifat tengah-tengah atau di antara. Fenotipnya adalah betul, merah muda atau pink yang bisa terlihat atau yang tampak ya. Oke, kemudian cara menentukan gamet ini hanya satu sifat beda ya. Contohnya, mawar merah, mawar putih, atau mawar warna pink. Nah, warna merah, gametnya, gennya itu adalah M besar. Gametnya karena M besar sama, maka cukup menuliskannya M besar saja. Nah, putih, M kecil. Kebalikan dari merah tadi. Jadi ini yang bukan kapitalnya. Ini yang resesifnya. Maka jika gennya adalah M kecil, gametnya adalah M kecil saja. Karena sama, cukup satu kali menuliskannya. Nah, untuk yang pink ini mungkin agak beda. Karena pink atau merah muda ini memiliki gennya M besar, M kecil. Sehingga gametnya ada dua, M besar dan M kecil. Sampai sini mudah-mudahan semuanya paham ya. Nah, menentukan gamet jika dua sifat beda. Kalau tadi cuma warna bunga saja, kalau sekarang kita tambahkan nih. Jika parentalnya atau induknya bunga mawar merah pohon tinggi. Oke, bunga mawar merah ini identik dengan M besar. Dan pohon tinggi itu T besar. Sehingga ini dua sifat beda ya, M besar, T besar. Gametnya hanya ada satu. Karena di sini tidak ada yang sama, tidak ada yang berbeda, jadi di sini semuanya sama, sehingga gametnya hanya satu, M besar, T besar. Oke, dipahami ya? Nah, kita contohkan lagi ya. Kalau gametnya masih ada dua sifat beda. Ini pada parentalnya bunga mawar putih, pohon pendek. Jadi semuanya resesif ya. Dan ini mawar bunga putih, M kecil,
dan pohon pendek T kecil T kecil. Sehingga gametnya ada berapa? Betul, gametnya ada 1. M kecil T kecil. Nah, kita sedikit berubah ya. Gimana kalau merah muda? Jika parentalnya, bunga mawar merah muda, pohon pendek, atau M besar, M kecil, T kecil, T kecil. Maka M-nya lihat, ini ada 2 ya, karena dia berbeda. Maka kita pisahkan dulu M besar, M kecil. Karena T-nya sama, maka T akan mengikuti. Nah, M besar dan M kecil kita pisahkan. T-nya mengikuti dua-duanya dan sama. M besar, T kecil, M kecil, T kecil. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Ada 2 gamet. Nah, masih ada ini. Kalau misalkan di soalnya nantinya akan ada mawar bunga merah heterozigot, pohon tinggi heterozigot. Kok cukup beda ya? Heterozigot itu artinya adalah tidak sama. Kalau homozigot itu 1. Tapi ini berbeda. Jadi zigotnya ada 2, berbeda. Jadi merah di sini adalah karena biasanya merah itu homozigot, M besar, M besar. Tapi di soalnya ini adalah M besar, M kecil, karena heterozigot. Dan tinggi biasanya T besar, T besar. Di sini tingginya heterozigot, berarti T besar, T kecil. Berapakah gametnya? Oke, yang jawab 1 salah. Yang jawab 2 juga salah, karena gametnya harusnya ada 4. 2 pangkat N. N-nya itu adalah yang berbeda. M besar sama M kecil beda? Beda, 1. T besar, T kecil beda? Beda, 2. Di M besar, M kecil, T besar, T kecil ada 2 perbedaan. Sehingga rumusnya adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat 2. Sehingga ada 4 gamet. Apa saja? Nah ini ya, kelihatan? M besar, T besar. Oke, gamet pertama. M besar, T kecil, gamet kedua. M kecil, T besar, gamet ketiga. Dan M kecil, T kecil, gamet keempat. Oke, silahkan dipahami dulu untuk gamet. Sedikit pusing, tidak masalah. Kalian silahkan mengulanginya 2-3 kali, insya Allah kalian akan paham. Makanya tadi Ibu bilang silahkan tuliskan. Karena dengan cara menulis, mudah-mudahan kalian akan jauh lebih cepat untuk mengerti. Oke? Nah, kita akan lanjut dengan persilangan monohibrid dan dihibrid di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.